Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Lokakarya yang kelima. Ini pertemuan yang sudah berlangsung dari beberapa kali. Langsung saja kita mulai dengan membacakan basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai ke Lokakarya kita dengan tujuan hari ini dapat menerapkan pengetahuan tentang perencanaan program yang berdampak pada murid dengan mengoptimalkan sumber daya dan implikasi sebelumnya. Kemudian yang tujuan kedua, CGP itu dapat menerapkan pengetahuan tentang tahapan 5D atau BAJA, kemudian merencanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Jadi untuk mencapai tujuan ini sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas ini, jadi ini untuk menghemat waktu, jadi langsung saja kita jawab pertanyaan pemantik di Jamboard ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka Jamboardnya di chat yang telah saya bagikan. Jadi di situ sudah ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Jadi di Jamboard ini sudah kita tuliskan di potensi atau aset apa saja yang mendukung Bapak Ibu untuk mengembangkan program yang berdampak pada murid. Jadi silakan dijawab menurut Bapak Ibu. Jadi sudah ada nih dua kata ya, ada perpustakaan, ada guru, ada pemangku kepentingan. Jadi silakan Bapak Ibu menjawab kembali. Kemudian ada potensi guru dan murid. Nah, sudah habis Bapak Ibu? Masih ada lagi? Ada lingkungan sekolah, ini sama. Ada ruang kelas. Mungkin masih ada lagi yang bisa diungkapkan di Jamboard ini. Ini udah ada nampak potensi guru, murid, kemudian segi fisik ada perpustakaan, ada ruang kelas, kemudian juga ada lingkungan sekolah. Sudah bisa kita rangkumkan nih. Sudah habis Bapak Ibu? Sudah, Bu. Kumpulkan saja ini yang menjadi aset di sekolah. Jadi ada perpustakaan, kemudian ini ada aset dari segi guru dan murid, kemudian ada dari segi fisik di sekolah ya, ada perpustakaan, ada ruang kelas, kemudian ada lingkungan sekolah, ya. Jadi yang bisa kita simpulkan bahwa aset-aset di sekolah ini selain aset yang bentuk barang atau bentuk peralatan, jadi dia ada aset yang berupa kekuatan manusia. Jadi apa kekuatan manusia? Ada guru dan murid. Jadi kekuatan ini yang bisa mendukung berjalannya program untuk perkembangan untuk yang berdampak pada murid. Ini berdasarkan ini dapat kita simpulkan bahwa program yang berdampak pada murid. Jadi sudah ada tadi berdasarkan tujuan Lokakarya kita dapat merencanakan ya program. Jadi berdasarkan program tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan, ada perencanaannya ini berdasarkan aset yang dimiliki. Jadi asetnya berupa guru dan murid di sekolah, kemudian ada lingkungan sekolah, ada lingkungan fisik di sekolah. Jadi berdasarkan itu kita dapat merencanakan program-program yang berdampak pada murid. Nah, jadi program itu dapat diterapkan dengan tahapan BAJA. Jadi berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu jawab, kemudian ini kita lihat sumber pemetaan aset di sekolah yang berdampak pada murid. Silakan ini dijawab langsung saja, siapa yang mau jawab di raise hand aja. Baik Bu Rahmiyanti, silakan dijawab sumber daya yang berpotensi program yang berdampak pada murid. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sumber daya atau aset yang potensial dijadikan program sekolah yang berdampak pada murid itu bisa jadi lingkungan ya. Lingkungan bisa kita jadikan tempat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid nantinya. Lingkungan ya. Yang kedua apa kira-kira? Atau mau ada yang lain yang mau tambahkan? Pak Salamuddin, silakan ya. Pak. Ya baik Bu, saya mencoba menambahkan. Jadi untuk
sumber daya aset yang potensial ya. Selain lingkungan sekolah, tentunya stakeholder ataupun pemangku kepentingan di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, juga komite sekolah, bahkan masyarakat sekitar. Ya, Semua jadi yang kepentingan ini ya, saya ringkas saja. Jadi pemangku ada kepala sekolah, ya, ada guru, ada siswa, ada komite sekolah. Kemudian ada lagi yang mau tambahkan? Atau cukup ini aja, lingkungan sekolah dengan pemangku kepentingan? Ada lagi? Mungkin murid, Bu, murid juga menjadi aset juga. Karena sekolah tanpa murid kan itu apa Terus ada sekolahnya? lagi yang lain? Potensi gurunya juga bisa dijadikan aset. Guru ya? Iya. Ya udah, ini cukup 4 saja. Ini berdasarkan yang bisa menjadi potensi di sekolah, itu ada lingkungan sekolah. Ini sudah sepakat semua, lingkungan sekolah, pemangku kepentingan, itu ada di dalamnya, nanti ada kepala sekolah, ini biar enggak kita tulis ya. Ada komite sekolah, kemudian ini sebenarnya murid juga, guru itu termasuk dalam pemangku kepentingan. Jadi inilah aset ini yang bisa kita buat program. Jadi kemudian bagaimana kita merancang program yang berdampak pada siswa, pada murid, ini bisa Bapak Ibu melakukan diskusi kelompok ya, silakan melakukan diskusi kelompok. Ini membuat perencanaan ya, perencanaan bagaimana program di sekolah itu yang bisa berdampak pada murid. Jadi perencanaan untuk membuat perencanaan itu mengikuti ini ya, tahapan baja. Silakan dibuat sesuai dengan sekolah masing-masing. Ini dibuatnya secara kelompok saja ya Bapak Ibu, berdasarkan tahapan baja ini. Ini kita bagi kelompoknya menjadi 2 saja ya. Jadi Bu Yeti, Bu Masliha dengan Bu Yeti, kemudian Bu Rahmiyati dengan Pak Salamuddin ya. Jadi silakan membuat tahapan baja ini untuk program sekolah. Sudah siap, bisa siapa yang maksudnya mengungkapkan apa yang sudah dibuat. Jadi berdasarkan ini dibuat ya, apakah program yang direncanakan berdasarkan kebutuhan potensi sumber yang ada di sekolah ya. Kemudian apakah dalam merencanakan program setiap tahapan baja sudah diikuti. Kemudian bagaimana tahapan baja bermanfaat dalam merencanakan program yang berdampak pada murid. Kalau ini sudah dibuat. Apa presentasi sekarang, Bu? Ya, sekarang saja. Satu aja kelompok, satu aja karena waktunya. Nanti untuk yang tugas lain silakan dikirim. Kelompok saya diwakili oleh Bu Rahmi aja, Bu. Bu Satu Rahmianti. program Bu sajalah Rahmianti. untuk dipresentasi. Saya Bu, boleh coba? Boleh, silakan Bu. Ya. Yang nomor 1, apa program yang direncanakan berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya yang ada di sekolah daerah? Iya, sudah. Karena sekolah saya itu tadinya sekolah adiwiyata, jadi tapi ternyata setelah pandemi itu ini ya, sepertinya mati suri programnya. Ini saya menghidupkan kembali program peduli lingkungan. Apakah dalam merencanakan program setiap tahapan baja sudah diikuti? Sudah. Semua tahapan dari mulai membuat rencana sampai dengan atur aksi atau atur eksekusi. Nah, bagaimana penggunaan tahapan bagja bermanfaat dalam merencanakan program yang berdampak pada murid. Nah, itu saja bagja ini sangat membantu ya Bu, sangat bermanfaat bagi saya ketika saya membuat rencana program yang berdampak pada murid, karena di situ ada tahapan-tahapannya, jadi memudahkan saya untuk membuat perencanaan. Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Yeti atau kelompok Bu Yeti. Jadi ini bisa kita simpulkan ya. Program sumber daya yang dimiliki oleh semua guru dan lingkungan sekolah itu kita mengikuti tahapan baja di membuat program-program sekolah itu bisa terencana ya, bisa terencana dengan baik. Mungkin apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mempelajari modul ini? Senang Ibu. Sangat Alhamdulillah. menjadi penguatan bagi kami untuk membuat perencanaan program yang bisa pada murid berdasarkan tahapan baca. Baik, Ya, mungkin ini kan sebagai untuk menutup kegiatan kita ini,
mungkin saya ini kan banyak yang kekurangannya, mohon diumpan balik lah terhadap apa yang saya sampaikan. Siapa yang mau? Bu Yeti, silakan. Ya, apa yang Ibu sampaikan hari ini sangat bermanfaat bagi kami dan memberikan kami memudahkan kami ketika membuat praktek baca ini, Ibu. Jadi Ibu menjelaskannya sangat rinci tadi. Terima